Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hasib Amrullah SAG MUD, dosen tetap pada Universitas Darussalam Gontor. Saya mengampu mata kuliah Al-Madkhal ila Falsafah Islamiyah di Universitas Darussalam Gontor, program studi S1 Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen untuk Tridharma Kinerja Perguruan Tinggi. Al-Madkhal ilal Falsafah Al-Islamiyah adalah materi kuliah wajib dengan bobot 3 SKS untuk mahasiswa semester 3 Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Mata kuliah Madkhal ilal Falsafah Islamiyah merupakan mata kuliah lagi-lagi tadi wajib yang mengantarkan mahasiswa memahami seluk-beluk dasar filsafat Islam, mulai dari pengertian dan objek kajian filsafat Islam, hubungannya dengan filsafat Yunani seperti apa, hingga perkembangan pemikiran filosofis di dunia timur dan barat. Mata kuliah ini secara sistematis mengkaji konsep-konsep kunci seperti ontologi, epistemologi, aksiologi dalam perspektif Islam, serta menganalisa secara kritis pemikiran filosof muslim dari masa klasik hingga modern. Pendekatan yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah pendekatan historis dan problem-oriented, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari sejarah perkembangan filsafat Islam, tetapi juga diajak menghubungkan konsep-konsep filosofis yang dikembangkan berabad-abad lalu dengan isu-isu yang sekarang. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengapresiasi filsafat Islam sebagai tradisi intelektual yang hidup dan relevan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diamanatkan oleh Prodi pada materi ini adalah CPL 3, 4, dan 7. CPL 3, lulusan mampu menganalisa dasar-dasar filsafat Islam dan Barat secara kritis. CPL 4, lulusan mampu menganalisa konsep-konsep kunci dan basis filosofis dalam rumpun keilmuan akidah dan filsafat Islam secara kritis. CPL 7, lulusan mampu memahami dan menganalisa teks-teks klasik kutub turos dalam bidang akidah, filsafat, tasawuf dengan benar. Mahasiswa dianggap lulus materi ini jika mencapai CPMK 1, 2, dan 3. Jadi CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis hubungan antara filsafat dan agama, serta posisi filsafat Islam dalam membangun argumentasi filosofis bagi penguatan akidah Islam. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisa model pemikiran filosof Islam dan membandingkan gagasan filosofis pada masing-masing filosof pada tema-tema tertentu. CPMK 3, mahasiswa mampu mengkonseptualisasikan pemikiran filsafat dari hasil pembacaan kitab karya para filosof Islam dalam bahasa aslinya. Untuk pendekatan pembelajaran, saya menggunakan student-centered learning dengan menggunakan metode ceramah interaktif. Ceramah interaktif itu untuk mengarahkan mahasiswa pada tema-tema tertentu sebagai pijakan awal dalam memahami subjek pembelajaran. Kemudian case method, itu adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan kasus nyata, real case, atau kasus yang disimulasikan sebagai media utama belajar. Kemudian problem-based learning. Pembelajaran dimulai dengan satu problem tertentu, di mana mahasiswa menyelesaikan baik melalui diskusi kelas, atau tugas esai, atau makalah yang harus mereka kumpulkan. Inquiry learning. Ini juga salah satu metode yang saya gunakan, di mana dosen memulai kuliah dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus ditemukan jawabannya oleh mahasiswa secara mandiri. Cooperative learning, itu adalah model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran bersama. Adapun media pembelajaran yang digunakan untuk materi ini, baik secara luring ataupun daring, dengan memanfaatkan Google Meet, LCD, proyektor, laptop, whiteboard, LMS, jurnal-jurnal yang relevan dengan mata kuliah.
Adapun dalam evaluasi pembelajaran, penilaian dilakukan dengan beberapa komponen. Penilaian evaluasi pada satu, tugas individu baik berupa resum, esai, analisa teks dengan bobot nilai 15%, kemudian tugas kelompok berupa makalah dan presentasi dengan bobot nilai 15%, partisipasi kelas berupa kehadiran, keaktifan dalam diskusi, debat, dan seterusnya itu 15%. Kemudian yang terakhir evaluasi sumatif berupa UTS 25% dan UAS 30%. Berikut ini akan ditayangkan video pembelajaran pada mata kuliah Al-Madkhal ilal Falsafah Al-Islamiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada materi ketiga ya. Pada materi ketiga, bahwa kemarin materi sebelumnya kita bicara tentang filsafat dan peranannya dalam dunia yang sekarang. Kayaknya kita bicara sesuatu yang jauh ya. Sesuatu yang di masa lalu, dan apa hubungannya dengan situasi kita itu perlu didekatkan. Itu kemarin. Jadi urgensi filsafat terhadap cara kita menghadapi problem-problem yang sekarang. Dunia mungkin berkembang, teknologi berkembang, maju dan seterusnya, tapi dia menyisakan ruang hilangnya moralitas, orang-orang akhirnya terasing dengan dunianya dan seterusnya. Banyak sekali problem-problem yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan seterusnya. Nah, di situ ada peran filsafat yang sudah kita bicarakan kemarin terkait tentang bagaimana kita mengkonstruksi pikiran-pikiran kritis untuk bisa menyelesaikan problem-problem itu, sehingga dengan berfilsafat seperti yang kita jelaskan kemarin, kita bisa melihat problem itu dengan cara yang lebih baik lagi. Hari ini mungkin kita akan belajar ya, apa problem pada penamaannya ya, problem nomenklatur filsafat Islam. Mengapa nomenklatur menjadi problem? Nah, coba kita masuk ke slide selanjutnya. Ini, kalau melihat jawaban ini, kira-kira apa jawaban tadi? Jawaban dari pertanyaan mengapa nomenklatur menjadi problem. Ada yang bisa merangkaikan antara slide ini dengan slide ini? Apa? Karena nama mengandung konsepsi. Karena nama mengandung konsepsi. Ada yang merelasikan yang lain? Oke. Coba yang lain. Ya. Mungkin nama bisa jadi simbol untuk nomenklatur tersebut. Untuk simbol nomenklatur tersebut. Oke, coba direnungkan baik-baik. Ini kelompok A, kelompok B ya. Kita bagi langsung otomatis. Kaitan pertanyaan di awal ini, mengapa nomenklatur menjadi problem? Kemudian dengan slide Islam ada nama-nama ini. Saya tidak sengaja kasih nama-nama ini, supaya Anda bisa merelasikan hubungan antara kenapa atau mengapa nomenklatur menjadi problem dengan pernyataan Islamic filosofi, Muslim filosofi, Arabic filosofi, Arab filosofi, filosofi in the Islamic world. Itu ada istilah-istilah di situ. Oh ya. Karena setiap kata itu memiliki makna. Ya. Seperti yang mungkin kita sering dari Prof. Hamid. Ya. Karena setiap kata itu memiliki makna. Ya. Dan setiap makna lahir dari worldview. Dan mungkin adanya banyak nama di situ tadi itu terlahir dari worldview yang berbeda-beda. Mantap. Jadi ada relasinya tadi. Kalau kita mau perjelas jawaban Fadil, ya, saudara Fadil, kenapa
nomenklatur menjadi problem? Ya sebab banyak orang menamakan yang tidak sama. Itu relasinya. Kalau dia hanya satu nama ya nggak ada masalah, ya kan? Yang simpelnya kan kayak gitu sebenarnya. Anda harus berpikir kritis nih. Karena Anda belajar filsafat ini sudah masuk pada materi bagaimana filsafat harusnya menjadi bagian cara kita menganalisa fenomena. Ini fenomena nih, ada fenomena pertanyaan, ada fenomena kata. Kemudian Anda disuruh menghubungkannya. Itu latihan bagaimana cara kita berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu tanda kalau Anda sedang berfilsafat. Apa itu arti filsafat secara nomenklatur? Ada yang ingat? Takrif yang kita bicarakan di pertemuan pertama, filsafat? Ya, itu philo itu dari kata Yunani, philosophia, mencintai kebijaksanaan. Tapi arti filsafat secara definitif adalah berpikir radikal. Apa itu berpikir radikal? Berpikir sampai ke akar. Berpikir 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 argumentatif dan seterusnya. Itu sebenarnya definisi filsafat secara makna, bukan secara kata, philo dan sophia. Jadi saat Anda mengamati konsep kata di sini, tadi benar yang dikatakan, kalau hanya satu kata, nggak ada masalah, ya kan? Karena nggak ada benturan worldview kalau dalam pandangan Anda tadi. Setiap kata mengandung makna, setiap makna memiliki konsep. Berarti saat dia mengatakan Islamic philosophy, ada makna dong di belakangnya. Sehingga kenapa kok dia memilih Islamic philosophy? Kalau ada kata Muslim philosophy, itu artinya ada cara pandang. Kenapa kok dia sebut Muslim philosophy? Arab philosophy dan seterusnya. Nah sekarang kita mau raba nih. Cara berpikir filsafat kan bertanya nih. Berfilsafat artinya Anda bertanya. Anda tanya. Kita tinggalkan Islamic philosophy dulu. Kira-kira di belakang orang yang mengatakan bahwa filsafat Islam itu sebenarnya kita namakan Muslim filosofi aja, di belakang kata Muslim filosofi itu ada cara berpikir apa? Ayo coba sekarang Anda diskusi dulu nih, berdua, dua diskusi. Coba Anda diskusi kira-kira ya. Anda Arab filosofi, kamu harus bongkar di belakang kata Arab filosofi. Secara asumtif, nanti berasumsi ada apa? Terserah nanti jawabannya nggak masalah. Saat kita bicara tentang Arab filosofi, kira-kira menurut kalian nih, 1, 2, 3, apa nanti saya tunggu. Saat ini, dua filosofi, in Islamic word, Arabic philosophy, Muslim philosophy, dan Islamic philosophy. What is different between Arabic philosophy and Arab philosophy? Is that different? Arabic philosophy and Arab philosophy. Yes, there is two names. We say Arabic philosophy and Arab philosophy. Maybe same. Maybe same. It's not same because we write that Arabic and Arab is different. Firstly with C and secondly with B. Ya, gimana? Itu Arabic. Kalau disebut Arabic filosofi berarti filsafat yang berbahasa Arab. Tapi kalau Arab filosofi berarti filsafat di negeri Arab. Atau ya, Arab filosofi itu berarti filsafat yang di Arab. Kalau Arabic filosofi filsafat yang berbahasa Arab. Beda ya? Nah tadi Anda nggak menjawab. Oke? Last minute. I will count 1, 2, 3, 4, 5. Enough. Okay, everybody. We take your opinion about what have you discussed with your friend. Yeah. Firstly, which will answer why we say Muslim philosophy? Siapa tadi Muslim filosofi? Kalau kita lihat dari namanya Muslim filosofi, mungkin di baliknya itu ada
yang mendasari orang yang memberikan nama ini, yaitu dasarnya apa? Dia mengambil dasar dari orang yang apa? Dari tokoh-tokoh para muslim yang memberikan konsep-konsep tentang Ya, mungkin kita sedikit mengenali. Ya, gimana? Mungkin kita bedah dulu ya. Muslim filosofi. Ya, filosofi seperti yang kita tahu ya, filsafat dengan berbagai definisinya. Tapi kita fokus ke muslim. Apa itu muslim? Jadi muslim itu adalah seseorang yang beragama Islam. Nah, jadi mungkin orang yang meletakkan atau memberi nama dengan penamaan ini lebih merujuk ke tokoh-tokoh filsuf muslim dan berbagai penemuannya, maka mereka menamainya dengan muslim filosofi. Mungkin kurang lebih itu. Ada yang mau nambahkan di sini? Kalau saya tanya lagi, mungkin nggak ada kebencian di belakang kata muslim filosofi ini? Mungkin, Ustaz. Karena kenapa mereka lebih memilih muslim filosofi daripada Islam filosofi? Dia bikin menuduh apa dengan kata muslim filosofi? Seakan-akan filsafat itu tidak inherent dalam Islam, tidak masuk dalam Islam. Bagaimana menghubungkan tidak inherent dengan Islam itu dengan kata muslim filosofi? Karena mereka tuh lebih memilih orangnya daripada Islamnya. Seakan-akan Islam itu orang muslim yang belajar filsafat terus menemukan sesuatu itu orang muslim yang mereka beranggap orang muslim yang belajar filsafat terus menemukan sesuatu, dan temuan-temuan ini dinamakan muslim filosofi. Kenapa bukan Islamic filosofi? Seakan-akan Islam ini tidak ada di dalamnya filsafat, atau filsafat ini tidak ada di dalam Islam. Oke, untuk menyingkat waktu saya rumuskan apa yang dikatakan oleh teman. Muslim filosofi di belakangnya ada cara pandang bahwa tidak ada filsafat di dalam Islam. Tidak ada filsafat Islam. Yang ada filsafat Yunani, cuma yang nulis orang-orang muslim. Berarti kan ada tuduhan cara ya di belakang kata muslim filosofi itu. Ini satu gagasan ide yang mengatakan nggak ada tradisi filsafat di dalam Islam. Itu hanya tradisi Yunani aja, cuma yang bicara muslim. Karena itu nggak layak disebut Islamic filosofi. Layaknya muslim filosofi. Nah, berarti kan ada worldview tadi, ya kan? Cara memandang bahwa tidak ada tradisi filsafat di dalam Islam. Kenapa? Karena orang Arab itu cara berpikirnya cekak. Menurut pengamatan mereka bisa jadi karena hidup di padang pasir, hidup yang simpel, sehingga tidak rumit cara berpikirnya. Karena itu nggak mungkin ada cara berpikir rumit di tengah gurun pasir itu. Karena itu layaknya disebut sebagai. Nah, siapa yang Arabic filosofi tadi? Ya, kira-kira apa jawabannya? Ya, siapa saja lah ini. Tadi yang bicara Arabik siapa? Anda bisa mengasosiasikan nggak dengan jawaban barusan yang saya jelaskan untuk muslim filosofi? Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan tadi penjelasan ya, muslim filosofi, berarti ada maksud di balik Arabic filosofi, yaitu seperti seolah-olah filsafat itu adalah terjemahan dari filsafat Yunani yang diarabkan sehingga bisa dipahami oleh orang-orang Arab. Iya, Arabic filosofi itu artinya filsafat Yunani ditulis dengan bahasa Arab. Kalau tadi dipikirkan oleh orang Muslim, ini subjeknya, kalau ini bahasanya, kan itu aja. Kenapa di Arab sama, gagasan di belakangnya sama? Apa gagasannya? Tidak mungkin ada cara berpikir filsafat di dalam tradisi Islam, sehingga layaknya disebut sebagai Arabic filosofi. Kenapa, apa bedanya Arabic filosofi dengan Muslim filosofi? Ada yang bisa membedakan nggak? Subjeknya sih. Sebab Arabic filosofi di dalam tradisi filsafat di Arab itu menurut mereka tidak hanya orang Muslim yang bicara, bahwa orang Arab tidak semuanya Muslim, sehingga nggak layak disebut Muslim filosofi. Sebab ada orang-orang Kristen juga yang bicara bahasa Arab di situ, yang menerjemahkan dari Yunani. Itu kan cuma Yunani, filsafat Yunani yang ditulis dengan. Nah, berarti saat Anda mendengar kata Arabic filosofi, Anda bicara tentang bahwa ada pandangan bahwa tidak hanya Muslim di situ, sudah menghilangkan Islamnya, bahkan tidak layak untuk disebut sebagai Muslim filosofi. Kenapa Arab filosofi? Karena mungkin bisa jadi Arab itu termasuk tempatnya, tempat di mana orang-orang tersebut, orang-orang Islamic Muslim membahas
bahasa-bahasa Yunani tersebut Ya. diterjemahkan ke Arab. Oke. Apa perbedaan Arabic filosofi dengan Arab filosofi? Bedanya itu Ustaz. Hmm. Kalau Arabic itu bahasa, kalau Arab itu tempat. Coba lihatan pernyataan di bawah itu. Perbedaan ini bukan sekedar persoalan bahasa, melainkan menyangkut pemahaman tentang hakikat, identitas. Berarti setiap kata memiliki setiap kata memiliki setiap kata memiliki peran filsafat dalam tradisi Islam. Berarti di situ ada hubungan dengan tiga hal tadi. Itu tugasmu habis pulang ini nanti kalian menghubungkan kata-kata ini dengan apa hakikat di balik Muslim filosofi. Nah, dari sini kan kita tahu kenapa ini problematik tadi nomenklatur ya. Nah, ini ada tawaran dari Peter Anderson di sini ya, di dalam bukunya Philosophy in the Islamic World itu Oxford nulis Philosophy in the Islamic World. Sebenarnya yang tepat untuk menyebut Islamic philosophy itu adalah Philosophy in the Islamic World, filsafat di tanah orang-orang Islam. Itu lebih cocok untuk mengganti kata Islamic philosophy. Tapi membela Islamic philosophy berarti ketika kita tidak sepakat, kita ada di mana nih posisinya? Ini juga problem yang lain. Tadi problem pada kata, sekarang ada pada kata Arab sendiri, falsafah wal hikmah. Ya Ibrahim, bayan li. Bayan li. Hal hunaka taswiyah baina falsafah wal hikmah? Bisawa? Is it the same to say that falsafah is hikmah? Nah, ini dijelaskan ya. Falsafah itu banyak orang mengatakan hikmah karena apa? Kebijaksanaan. Sama wisdom. Yuhibbul hikmah. Yuridu ilal hikmah. Kata wisdom itu dalam bahasa Arabnya disebut hikmah. Sehingga untuk mengganti filsafat supaya kita tidak diyunanikan, mungkin orang mengatakan hikmah. Tetapi Imam Ghazali menolak kata hikmah ini. Karena kalau bicara hikmah itu harus berlandaskan kepada syariah, dalil-dalil Quran. Ada benturan makna di dalam kata. Ketika kemudian kata hikmah kita paksakan untuk mengganti kata falsafah, itu akan terjadi nanti misconception seperti yang disebut oleh Al-Atas ya. Rusaknya cara kita melihat ajaran kita sebab kita memaksakan istilah yang bukan haknya, seperti sekulariah. Diartikan apa dulu dalam bahasa Arab? Ilmaniyah. Prof. Al-Atas menolak pernyataan bahwa sekuler itu dalam bahasa Arab adalah ilmaniyah. Kenapa? Karena kata ilmaniyah itu mengandung konsep ilmu. Ketika mengandung konsep ilmu, dia berkaitan dengan konsep alam. Ketika dia berhubungan dengan konsep alam, dia berhubungan dengan alimus samawati wal ard dan seterusnya. Sehingga mengatakan ilmaniyah itu adalah sekuler seolah-olah akan merusak arti konsep dari kata ilmu itu sendiri. Karena itu nggak boleh. Ghazali dalam hal ini membela jangan sampai filsafat, karena filsafat nanti akan kita lihat. Kalau dia filsafat berarti kan dia murni reason. Dia harus mengandalkan akal aja dan menafikan sesuatu yang nggak bisa dibuktikan oleh akal. Karena itu kemudian disebut sebagai hikmah. Itu tidak boleh disebut sebagai hikmah. Cuma dalam perkembangan selanjutnya, Mulasadra gitu kan, kalimah filosof sufi dan seterusnya itu seperti Surawardi dan seterusnya itu hikmah, ilahiyat dan seterusnya itu disebut sebagai filsafat sekarang. Itu juga perlu diteliti dan perlu dicoba dieksplorasi lebih jauh. Ini juga masalah penamaan, jadi ada problem pada nomenklatur. Inama nahnu naqulu bil falsafah islamiyah faqad hadda haula ya Ibrahim kita tasmiyati falsafah masyaiyah. Walakin bil haqiqah ada aksar min dalik, ausa min dalika. Ada sesuatu yang lebih luas dari hal hanya sekedar apa tadi? Filsafat masyaiyah atau filsafat isyraq atau filsafat hikmah muta'aliyah. Di dalam
kita ini mestinya ketika bicara filsafat adalah tadi masuk yang disebut oleh teman kita, ilmu kalam, ya kan, usul fiqh, ilmu tasawuf, ilmu pengetahuan lainnya yang diciptakan oleh intelektual Islam, sebab kita kembalikan kepada makna cara berpikir yang radik, cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang argumentatif, sehingga apapun bentuk cara berpikir orang-orang Islam itu sebenarnya sedang berfilsafat. Dari sini kita melihat bahwa ada sifat Islam di dalam kata filsafat Islam itu. Berarti filsafat Islam itu berhak menjadi satu nomenklatur yang berbeda dengan filsafat Yunani. Kenapa? Karena tradisi Islam ada yang bukan tradisi Yunani. Itu kalau kita bicara tentang cakupan. Kalau kita bicara batasan nih, pertanyaannya ini yang perlu Anda bawa pulang, apakah filsafat Islam mencakup semua pemikiran filosofi yang berkembang di dunia Islam, atau hanya secara eksplisit yang berlandaskan Al-Quran dan hadis saja? Jadi yang nggak berlandaskan Al-Quran dan hadis tidak disebut sebagai filsafat. Atau yang bagaimana nih? Menurut pendapat kalian yang mana? Nah, ini tugasnya dipikirkan, ini tugas kelompok besok, presentasi setelah ini. Ya. Apakah filsafat Islam itu originalitasnya itu dari Islam, atau dia adalah reproduksi daripada Yunani? Kreasi atau reproduksi? Nah, itu juga satu pertanyaan-pertanyaan untuk kalian bawa supaya bisa menganalisa problem penamaan di sini. Perbedaan pendekatan filosofis dan teologis. Nah, ini perlu didalami menjadi bagian dari prodi antum akidah filsafat. Kenapa ini adalah materi wajib? Sebab dia dasar bagi kita untuk masuk lebih dalam kepada pembicaraan filsafat lebih lanjut. Saya berharap satu orang untuk kemudian menjelaskan di sini. Bismillah, izin menjelaskan Nuqtah. Poin inti dari pembahasan tadi. Ini dengan judul nomenklatur filsafat Islam. Jadi banyak dari para pemikir, para filsuf itu bertentangan pada penamaan filsafat Islam. Ada yang berpendapat namanya Islamic filosofi atau filsafat Islam, ada yang bilang filsafat Arab, ada yang bilang filsafat Muslim atau Muslim filosofi, dan yang lain sebagainya. Tapi dari banyaknya penamaan, yang paling cocok atau yang paling pas kalau kita lihat itu ada di filsafat Islam, karena tidak menafikan bahwasanya ada tradisi berfilsafat dalam Islam. Karena kita ketahui bahwasanya sebuah kata itu lahir dari sebuah pandangan atau worldview. Ya. Dari banyaknya istilah tadi, yang sesuai dengan worldview Islam adalah yang tadi yang sebelumnya saya sebutkan, yakni Islamic filosofi. Ya. Mungkin itu ringkasnya. Tugas untuk selanjutnya adalah beberapa pertanyaan yang tadi kita bertanyakan, apakah itu perlu nanti dibuat esai kecil. Kita akan diskusi sebelum pelajaran selanjutnya pada pertemuan yang akan datang saat kita membahas tentang hubungan filsafat dan agama. Baik, saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bersama-sama mari kita membaca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya tidak selalu benar. Mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penjelasan, itu bagian dari yang bisa kita perdebatkan di sini, karena filsafat tadi kan harus sampai pada kebenaran yang kita yakini itu secara argumentatif, dan itulah fungsi untuk pelajaran filsafat Islam di sini. Tidak hanya sekedar bicara tentang sejarah filsafat, tetapi kita bicara tentang bagaimana kita berfilsafat juga, menggunakan daya nalar dan daya kritis kita untuk membangun critical thinking. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.